Baru dialog. Kiu. Udah? Uni. Anjay. Rapli Maulana. Oke. Yo. Oh langsung nih. Yo, langsung lah. Udah mulai kita. Tuh. Yo. Yo, gila keren banget, Cok. Gila keren. Lu gak takut keren. ngikat lidah lu? Enggak sih. Oke, gimana kabarnya Rap? Alhamdulillah sehat, Bang. Untuk kegiatan ini basa-basi dulu kali ya kan. Hai, Basa-basi lu basi. Kalau untuk kan? kegiatan lo hari ini gimana? Lancar semuanya? aman negara. Aman negara? Keskip sih kayaknya hari ini. Oh, tapi gue denger gini ya. Katanya lu udah nggak pernah lagi dibolehin untuk ikut event-event beatbox karena udah pasti lu yang menang. Bener gak sih? Bahasanya bisa di Ya, tapi bener gak sih? Maksud iya, gue berarti lu dewa banget ya? Enggak dewa banget sih. Terus? Master. Lebih pengen ada juara baru lagi aja kali. Mungkin mereka. Regenerasi ya. Tapi boleh pendapat gua gak sih, Bang? Gimana tuh? Kalau menurut gua kalau mau ada kayak juara baru nih, mereka harus latihan supaya bisa ngalahin gua gak sih? Benar. Maksud gua, kalau mau ada juara baru jangan yang juara lamanya di band. Benar. Oh, berarti lu ngerasa lu di band ya? Iya. Wadaw. Sometimes. Gak apa, kalau lu mau ke jaksel-jakselan juga gak jadi masalah. Pokoknya Enjoy. selama itu afirmasi dari diri lu, afirmasi. Lanjut. Soalnya kadang-kadang gue juga pengen kayak ikut battle di Indo nih. Sama kayak lu ikut silat lah, Bang. Silat. Kalau lu nggak silat terus lama-lama ketika lu lomba di tempat lain, ya kalau nggak diasah terus kan tumpul kan. Benar. Ya sama aja. Kayak beatbox juga kan kalau gue lama nggak lomba-lomba, pas lomba di luar kaku. Soalnya gue pernah ngalamin, Bang. Udah lama nggak lomba di Indo gitu. Pas lomba di luar kayak gue pertama kali battle lagi deg-degan gitu. Soalnya kalau udah sering ikut battle nih, ya udah biasa. Jadi kayak panggung sini panggung sana udah nggak ada deg-degan. Ya paling deg-degan wajar lah. Oke. Nggak kebawa sampai panggung. Gitu. Terus next ya, gue penasaran banget sebenarnya, nggak tahu tentang historisnya ya. Gimana sih skena beatbox di Lampung ini bisa hadir? Tapi menurut lo pribadi, ya kalau beatbox sendiri di Lampung ini berjalan atau stuck? Untuk sekarang, Ya. kalau untuk sekarang sih berhubung PPKM nih, event-event yang di offline-nya itu nggak serame sebelum PPKM. Cuman di beatboxer yang di Indo atau di Lampung nih, mereka lebih ke ngadain atau ikut battle online Battle beatbox online, battle. Oh, ada ya online. Ada Bang. Oh, oke. Emang jelas ya kalau online ya? Sebenarnya kalau beda-beda Tapi penilaian katanya juga. lu kalau ngejuri tuh suka tidur kalau online. Terus kalau online tuh seleksinya gimana tuh? Kalau online sama aja kayak di offline. Jadi ada eliminasi nih 50 orang atau berapa puluh orang gitu. Ntar yang diambil 16. Jadi kayak sistem bagan bola. 16 lek-lekan 8 gitu ya? Ya lek-lekan 16 8 4 Ada yang ngebayang nggak tuh? final. Jadi gitu ya? Iya. Nah, kalau di online itu, kalau offline nih kan penilaiannya ada musikalitas, teknik sama aksi panggung. Nah, kalau misalnya kayak dari musikalitas nih, gimana sih cara dia ngebawain beatnya biar enak didengar sama orang? Benar. Kalau teknik itu gimana caranya lo ngebawain beatbox ini enak didengar sama orang tapi susah diikutin beatboxer lain. Oh gitu. Nah itu tekniknya. Oke, kok di konten YouTube lu ya? Lu kadang suka bisa niruin orang lain gitu. Nah itu Bang. Terus kalau umpamakan kayak gitu, jadi sebelum PPKM atau Corona ini ada, berarti beatbox di Lampung ini itu berjalan ya? Iya berjalan. Atau stuck memang? Berjalan. Bahkan sebelum PPKM? Berjalan. Berjalan. Masih berjalan.
Kalau untuk komunitas sendiri ada berapa sih beatbox kita di Lampung? Kalau di Lampung ada banyak bang. Tapi kalau di Bandar Lampung ada 2 sekarang. Apa aja tuh? Low Profile Beatbox Family sama Sunday Love Beatbox Family. Oh, LPBF ya, low profile itu ya. Berarti yang Sunday itu pecahan juga gak sih dari LPBF? Setahu gua gitu loh. Awalnya. Pecahan ya awalnya. Awalnya. Tapi sekarang Jadi makin rame, nyatu lagi jadi rame gitu. tapi tetap 2 nama itu yang hadir di Lampung sekarang. Ya. Oke. Kalau kayak di Lampung kan sebenarnya setiap daerah ada deh bang. Pringsewu Beatbox, Lampung Timur ada beatboxnya, Lampung Barat, Lampung Tengah gitu bang. Lampung Tengah ada. Ada. Beatbox. Dari daerah gitu ada ya. Ada bang. Terus nih Pi lagi rap ya. Gue dengar katanya lu sempat kesulitan gitu nyari sponsor buat kegiatan lu ini. Buat apa hobi lu untuk maju ke disupport untuk lomba-lomba lo gitu. Oh iya. Ini terkait lomba lu yang waktu itu lu ikut beatbox se-Asia ya? Iya, kancah Asia tuh. Katanya kayaknya lu susah banget gitu loh untuk berangkat karena pendanaan. Oh iya. Jadi kan awalnya itu di 2017. 2017. Gue ikut audisi tuh Asia Beatbox Championship yang diadain di Taiwan. Itu untuk beatboxer se-Asia. Iya. Entah itu dari Kazakhstan, India, Korea gitu semuanya di situ kan bang. Ikut eliminasi nih. Jadi eliminasinya itu wildcard dulu tuh. Wildcard tuh kayak kita bikin video, durasinya ditentuin mereka, semua macam kategori. Nah nanti yang dari ratusan bahkan ribuan orang tuh yang diambil cuma 8. Nah, gua 2017 itu masih ikut tag team. Tag team tuh jadi berdua gitu, beatbox 2 lawan 2 bang. Oke. Nah, gua sama Bang Pasko tuh 2017 masuk di top 8 itu, udah ngeliminasi dari ribuan orang itu bang. Nah, masukkan di situ. Itu jarak dari wildcard itu audisinya itu yang pas diumumin keterima ke lombanya itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, harusnya 3 bulan itu kita orang pakai untuk latihan. Latihan. Aturannya harusnya ya. Seharusnya. Jadi karena seharusnya terus kenapa? Seharusnya dulu nih. Seharusnya. Gue penasaran banget loh. Nah, kenapa? 3 bulan kan. Awalnya konsep nih, tes. Ada omongan. Terus ntar berangkatnya gimana? Ya kan? Wah iya juga nih. Soalnya awal-awal bikin wildcard tuh kayak masa sih kita orang masuk dari ribuan orang Indonesia lagi nggak nyangka. Terus pas masuk ya udah langsung latihan gitu karena seneng kan bang. Terus ada yang kayak masuk kayak mana ntar berangkatnya. Nah baru tuh masukin proposal. Jadi gue masukin proposal itu ke wali kota masuk, gubernur masuk gitu. Nah jadi masukin proposal dari jalur yang paling bawah tuh bang. Jadi gua masukin pokoknya yang kalau ke gubernur itu dari TU kalau nggak salah apa gitu lupa. TU-nya. Pokoknya yang dari bawah lah. Kalau yang wali kota itu dari kantor Capil kalau nggak salah. Dari Capil masuknya. Dari Capil. Iya jadi dari paling bawah gitu. Soalnya kalau mau naik langsung ke atas itu nggak bisa. Gak ada orda ya. The power of orda, organ dada. Ada cerita juga gua ada cerita itu. Terus. Nah, gue masukin itu lama tuh bang. Kita nanya terus sampai sebulan, 2 bulan, ujungnya ternyata proposal tuh nggak naik masih di situ aja. Oh, sama aja kayak contohnya lu ngelamar kerja masih di pos satpam gitu ya lamarannya. Di pos satpam. Kacau sih birokrasinya ya. Nggak tahu sih gua. Oh, main aman lo ya. Netral aja. Terus. Nah, dari situ sisa sebulan lagi tuh. Bingung, jadi ujungnya ngambil jalan pintas. Ada orda lah. Orda. Jadi kita orang masukin di jalur Mustafa. 2017. Lewat Mustafa. Iya. Nah, lewat terus? Ajudannya tuh. Jadi ada yang kenal kayak ajudannya gitu. Jadi proposalnya langsung ke ajudan, langsung ditemuin ke Bapak Mustofanya. Sorry Bu, Mustafa itu dulu Bupati Lampung Tengah ya? Iya, Bupati Lampung Tengah dan mau nyalon jadi gubernur waktu itu. Tapi satu dan lain hal. Itu ada cerita juga itu Bapak. Cerita dong. Terus. Yang nggak keungkap itu biar keungkap. Gitu loh. Itu sejarah kan. Nah, jadi
Mustafa kan ketemu tuh, dapat kan cair. Pas cair kan duitnya dikasih ke ajudannya nih, nggak langsung ke kita orang. Kita orang minta berapa misalnya, lupa kayak 10 atau 20 gitu. Cair pas di tangan kita orang tuh kayak cuman 40%. Wow. Serius Iya, lu? Serius. Ada PPN-nya sampai 60%. Ajudannya Tukang sendiri. betrik memang. tapi gue lupa berapa. Sunat menyunat tuh belum pernah, men. Ya, tapi gue lupa berapa persennya yang penting. Pokoknya nggak jauh dari 50%. Nggak, tapi kenapa kalau bisa tahu nggak jauh dari 50%? Emang Ya kan- nominal tuh di berapa di proposal itu? 10 sampai 20 gue lupa. 10 sampai Berapa. 20. 10 sampai 20. Cuman Yang di lu terima tangan tuh sekitar? kayak 40% atau 50% gitu. Jadi sekitar 5 jutaan. Iya. Dolar. Wah, 4 4 bahkan. 4 juta Iya. Wah. dari sekian nominal yang lo minta itu. Lo Gue cuma langsung nerima mikir, 4 gue juta. pas tuh masih baru lulus SMA ya. Tapi gue mikir, anjir, ini baru gue kayak mana orang yang mau nemuin Mustafanya. Enggak, lu jangan ragu, lu sebut saja. Iya, gue mikir situ kan, anjir gitu. Wah, kacau sih kalau dari cerita lu sih. Iya. Terus sampai akhirnya lu dapat dana itu, sisa pendanaan lu sampai lu berangkat, sisanya dari mana? Jadi abis dari situ ada juga Orda tuh HIPMI. Oh, dari HIPMI. Dari HIPMI. Oh, HIPMI. Kalau Iya, iya. HIPMI kita orang akuin emang bener-bener support. Wah, ngejilat lu nih, kacau. Nggak emang bener-bener. Ngejilat. Jadi uang itu nggak pakai perantara, langsung ke kita orang. Oh, langsung dari Real ya? HIPMI-nya ke lu. Real. Nominalnya? Nominalnya itu 15 apa 20 gitu. 50. Iya. Wah, lebih peduli sebuah organisasi pengusaha dibandingkan pemerintah kita ya. Au. Wah, Waduh. kacau. Ya, menurut Bang Chandra ya. Terus akhirnya dari selesai dari HIPMI berangkat atau gimana lagi? Pencari dana lagi. Enggak. Jadi pas cair itu H-2 apa H-1 sebelum berangkat gitu. Hah? Wah, langsung cair kan. Wah, langsung gas. Besok lusanya apa besok langsung gas tuh gue Bang. Berangkat. Terus sampai akhirnya lu ikut Oh, lomba enggak. itu? Setengahnya cair, setengahnya pas kan ngurus visa dulu tuh di Jakarta. Jadi baru setengah cair berangkat, setengahnya dikirim lagi pas udah mau ke Asianya. Tapi event itu diadain di mana? Taiwan. Di Taiwan. Terus lu juara berapa akhirnya? 2017 itu awal pertama kali battle, kita orang langsung di 4 besar. Di 4 besar. Masuk Masuk semifinal, empat besar. semifinal. Oh, semifinal di 4 besar. Gugur lawan Korea. Lawan Korea. Emang opa-opa sarang Itu lo masih ya. tim ya? Tim. Masih tim. Jadi ngerebutin juara 3 juga, kalah juga sama Jepang. Sama Jepang juga? Oke. Tapi skalanya itu sampai akhirnya itu bawa Indonesia atau Lampung aja sih? Indonesia. Bawa nama Indonesia. Lampung dan Indonesia lah. Terus kalau dari Indonesia sendiri dari komunitas deh, nggak ada tunjangan atau sponsor dari komunitas yang ada di Indonesia? Nah ini induknya Induknya ini siapa? Indo Beatbox. Indo Beatbox. Si siapa sih? Adik kerangnya? Billy Beatbox. Oh, Billy. Oh, Billy Box itu. Iya. Billy siapa? Billy Beatbox yang di Hitam Putih. Oh, I iya see. iya. Sepuh Oke. sih itu. Asli legend sih Doi ya. Memang jadi maksud tuh nggak ada pendanaan atau sponsor dari komunitas itu. 2017. Wah lupa kayaknya sih. Lupa Bang. Cuman mereka masih care lah 2017 itu. Nggak, maksud gue sampai bawa nama Indonesia loh, bukan Lampung masalahnya. Nah sempat juga masukin ke Kemenpora kalau nggak salah. Pas di Menpora. Jakarta. Pas siapa tuh menterinya? Wah nggak tahu, gue masih Wadaw. kecil Bang ya kan. Gue ngikut aja. Wadaw. Oh, berarti Mana yang nggak tembus juga. nggak tembus juga Nggak akhirnya. tembus juga. Jadi menurut lo pemerintah kita tuh ngedukung gak sih untuk hobi lo dan kegiatan lo ini? Kalau yang gua rasain sih karena gua belum ngerasainnya, ya belum ngedukung sih menurut gua. Belum ya? Kalau untuk yang lomba keluarnya gitu. Belum Dan yang di beatbox. Belum ngedukungnya di skena beatbox ini maksud lo karena nggak ada sponsor dari pemerintah atau gimana nih? Ya. Semuanya sih Bang. Oh, jadi maksudnya dari fasilitas pun kayak tempat nggak ada juga gitu Iya, sama sekali. sama sekali. Terus sampai lu bilang berjalan skena beatbox Lampung ini indikatornya apa? Komunitas underground.
underground. Berarti memang gak ada turut campur pemerintah di situ ya. Nggak ada Berarti sama sekali. komunitas lu nih kuat banget ya persatuannya. Alhamdulillahnya kuat banget. Enggak juga Ge, pecah Ge, Pak. Enggak. Kan jadi ada 2 dari LPBF itu. Iya gak sih? Enggak, tapi pas gua kan dulu ada 2 tuh Bang. Indo Beatbox sama Beatbox Nesia. Nah, itu bedanya kalau yang ke Beatbox Nesia ini lebih ke cuan. Kalau Indo, Kalau Beatbox Nesia, Kalau Beatbox Nesia. Gazel. Oh, Rando. Itu ketuanya. Ketuanya Rando. Iya, ketuanya Terus yang Rando. di Beatbox Indonesianya Billy Billy, tuh. iya. Oh. Nah ya, Berarti lu itulah. gak suka ya sama Rando ya? Wah, itu udah lama banget ya, tapi gua nggak suka. Oh, kalau sama ini Autap. Dulu anak buahnya Rando. Oh, sekarang Sekarang Ujaya lah dia. Rando yang minta kali kan. tahu lu ya? Tahu lu ya? Gue kan beatbox banget orangnya gila. Wow, keren. Betika, batuk. Wih, dihujat gak nih gue nih? Enggak lah Bang. Enggak lah ya, bercanda lah, ngerti lah ya. Terus dari pertanyaan Adit tadi gue nyambung nih. Menurut lo peran pemerintah itu diperlukan atau enggak? Kalau tadi Adit nanya pemerintah ngedukung beatbox ini atau enggak, gue sekarang minta perspektif lo. Peran pemerintah diperlukan enggak di skena ini? 100% sangat diperlukan sih Bang. Kalau dia karena apa? Gua kan sharing juga nih sama yang teman-teman di Jepang. Nah, Karena pas gua kesana itu paling deket sama teman-teman Jepang tuh. Karena mereka paling welcome, ramah. Kalau siapa? Boleh nggak sih ngomongin negara? Boleh dong. Boleh. Bebas berpendapat kalau lu di sini. Kalau Korea itu lebih ke, karena kan nggak tahu ya, ada yang bilang kayak Korea itu kan mereka nganggapnya kasta mereka itu paling atas Kalau Korea Di mana? dalam skena ini? dalam kasta manusia. Kasta manusia. Ya, entah di Asia apa sedunia. Oh. Mereka kasta paling atas gitu Bang. Jadi kalau ketemu orang Korea, kalau kita nggak ngenegur duluan, dia orang nggak bakal negor kita. Serius lo? Iya. Oh, ini pengalaman lu dapet waktu ikut lomba itu ya? Itu Iya. culture gitu ya? Culture gitu emang Bang. Korea ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah negor dia, ya dia welcome juga. Berarti orang Korea sombong-sombong ya? Padahal HP-nya tuh dijual di sini loh. Wah, kacau sih opa-opa sarang ini. Nah, jadi kalau ya kayak orang Jepang tuh emang bener-bener kayak Indo, dia orang Bang, ramah-ramah benar. Jadi kita orang bisa sharing. Nah, jadi dia orang itu kayak mana ya? Kayak lomba sekecamatan aja lah. Atau minimal mereka udah bikin kayak IO acara. Oke. Nah, itu dia orang digaji. Oh, digaji? Jadi seniman di sana itu digaji semua Bang. Tapi menurut lo dari lomba yang berapa kali sih lo ikut lomba se-Asia gitu? 3 kali. 3 kali? Iya, sampai Dan itu lo semua 2019. juara gak? Yang 2018 tuh gua solo. Itu 4 besar juga. Dan yang 2019 itu di finalis ya Bang. Tapi finalis itu bukan yang di grand final ya. Finalisnya yang pas di 16 besar. Itu 3 kali itu lo ikut lomba, 3-tiganya nggak dapat juga atensi dari pemerintah. Sama sekali. Sama sekali tuh. Jadi dari 2017 nih, alasan, wah ini kalau kayak gini proposalnya minimal harus setahun sebelum lomba katanya. Oh, biar masuk anggaran daerah. Itu sih sebenarnya benar. Tapi ya kalau memang namanya putra daerahnya yang mau dikirim kan wakil Indonesia, menurut gue sih bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, sebenarnya alasan kan aja itu mah. Jadi lo berjuang sendiri tuh sama teman-teman komunitas lo ya? Iya, jadi abis 2017 kan, wah masukin proposal lah, masuk enggaknya belakangan. DR masukin terus setahun sebelumnya tuh Bang, bener-bener setahun sebelumnya habis berangkat langsung lomba. Tes, nggak masuk juga, nggak jebol juga 2018 tuh. Jadi yang pertama kan kebetulan dapat dari Mustafa tuh, sama dapat dari HIPMI. Yang kedua pendanaan lu dapat dari? Yang 2018 itu kita orang bingung. Bingungnya? Kenapa tuh? Mustafa ketingkip kan? Oh iya 2018 dia. Iya pas 18 ya. Oh iya benar. Wah kena nggak ya kita orang, kan dananya kan siapa tahu ada yang ke kita ngasih ke gua, cuman lu takut uang yang pernah lu terima itu
Dia bakal diungkit. Ya. Oh 5 juta mah enggak sih. Nggak tahu juga ya. Men, cuman Tapi kecil, kan, men. nggak nyampe Gue nggak tahu bang normal ya. ya. Gue nggak ngikutin. Ah. Kan tapi katanya dia yang suap ya, bukan dia yang nerima. Apa gimana sih? Lu gimana sih Cok? Kayaknya lu paling tahu dong kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Wah, kalau saya juga kurang ngerti sih Pak sebenarnya. Kurang ngerti apa Soalnya nggak mau ngomong ini? kurang ngerti, Oh, bukan oke. dapil saya. Oh. Ngerokok dulu. Gila ya, sampai 3 kali lu bawa nama Indonesia, Mm-mm. nggak pernah dapat atensi. Tapi bareng lu pulang, berita itu gue liat keangkat semua. Gue ngeliat Iya. juga beberapa artikel, Rapli Maulana, Universitas Teknokrat. Teknokratnya nggak ngasih ya? Oh iya, Enggak. tuh kalau Nggak dari juga. dari kampus lu nggak support juga. Sebenarnya Padahal ada dinosaurus lu situ. Iya, ada robot juga. Men. Iya. Kok nggak Iya. support? Heeh. Kenapa tuh? Kan kerajaan lagi kan. apa namanya? Kerajaan bang, istilahnya kan kerajaan Dinasti ya? dia yang punya gitu. Oh, oke. nggak harus ngusul ke atas Padahal kan lagi kan. tagline-nya kampus sang juara. Iya. Udah juara lu dia. Udah Lu. juara lo dia. Tapi nggak disupport. Kenapa? Tapi Aku tidak tahu. udah nggak tahu ya. Apa mungkin gue telat masukinnya mungkin. Oh lu telat masukinnya. Jadi udah sempat diurus sih. Oh karena dia belum lulus dia ngomongnya telat. Kalau udah Oh. lulus, wah memang si Tekno itu gitu. Terus nih Rap, ada penghargaan atau apresiasi nggak untuk apa namanya prestasi lo di kancah Asia untuk mewakilin Indo atau Lampung ini dari pemerintah kita? Sampai akhirnya lu pulang. Kan berangkat boleh lah lu nggak dinin, tapi biasanya Pas kalau pulang pulang kan nih. pasti di apa ya? Dilulukan, Dilulukan, dibanggakan. Ada nggak sih apresiasi atau penghargaan buat lo dari pemerintah kita? Nggak ada sama sekali sih. Masa Iya. Kayak pulang ya udah pulang ke rumah gitu. kayak pulang main aja gitu lo? Terus ada juga kayak mungkin kayak media-media gitu bang ya. Lu nggak disambut gitu? Media-media gitu kan. Ada. Men kita orang kayak udah terlanjur capek bang. Anjir kita orang berangkat berjuang, kamu orang kemana aja gitu. Oh. Pas buat Terus berita. gua ada yang bilang kayak mau tapi gua mau nyinggung pemerintah boleh nggak? Wah berat bro kata dia. Ya udahlah nggak usah bang kata gua gituin. Dari pihak-pihak media yang datang ke lo, dari lomba pertama yang lo ikutin, kedua dan ketiga gitu terus jadinya. Terus dari media maupun dari orang pemerintahnya. What the fuck? Ya Masa sih? ya kayak lu lah bang. Anjir lu udah berjuang nih. Sedangkan dia itu istilahnya orang tua lu lah pemerintah itu. Benar. Iya kan? Iya. Ketika lu sukses kok dia orang baru datang. Iya kan? Kayak freak gitu kan. Anggapannya kayak cowok sama cewek lah ya. Pemerintah ini ceweknya lah ya. Lo sakit hati gak sih? Iyalah. Makanya gue bilang kayak gitu kan pas itu kan. Pas gue lagi berjuangnya ya kamu orang kemana aja gitu loh. Tapi lu gak kapok kan? Enggak lah, karena ya passion bang. Oke. Kayak ya gue juga seneng di bidang itu gitu. Jadi kalau bisa malah kedepannya gimana caranya gue nggak harus sangkut paut sama pemerintah, gue berangkat sendiri gitu. Mungkin kayak kalau bisa nggak bawa nama negara nggak bawa, gue sumpah. Sampai segitu ya. Wah gila, nggak NKRI banget loh nih orangnya. Ya maksud gua itu hal yang wajar sebenarnya. Sampai lu ngomong gitu. Kalau bisa nggak bawa nama negara, nggak bawa negara gua. Iyalah. Karena memang kan nggak difasilitasi oleh pemerintah sendiri. No loh. Tapi ini kan komunitas ini kan tergabungnya itu di Kemenpora kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah. Nah, sebenarnya memang nggak ada perhatian sama sekali ya ke komunitas-komunitas yang ada di Lampung ini. Wah nggak ada sih. Sama sekali. Sama sekali. Dari awal terbentuk Lampung Beatbox. Paling kayak klasik sih kayak Lampung Fair. Ngajak undang gitu. Ya gitu doang. Tapi dibayar kan? Apa cuman modal 2M aja? Makasih mas. Tahu. Proyek thank you. Proyek thank you gitu aja. Atasan gue ketua komunitas. Ada ketua komunitasnya. Terus lu udah berapa lama di komunitas ini? 8 apa 10 gitu. 8 tahun. 8 tahun lu di komunitas ini. Soalnya gue dari SMP. Gue dulu SMP. paling kecil di situ. Jadi yang lainnya udah pada kuliah, gue SMP. Lu mulai dari SMP nih belajar beatbox itu sendiri. Untuk belajar lu dari SMP. Iya, dari SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Oke. Alasan lu masuk beatbox kenapa? Kenapa nggak masuk God?
Bukan ranah dia, Pak. Oh iya benar. Kebetulan Gua kira aja lu sih, kan Bang. pemerintah juga masuk got Waduh. gitu loh. Oh, Waduh. belusukan. Oke. Gimik ya? Gimik. Oh, Ja. biar apa sih, Pak? Gak ngerubah apapun kali. Iya. Gimana jawab? Kok iya? Alasan lu Apa kenapa tadi? masuk beatbox? Ah, karena masa dari awal tah. Boleh, enggak jadi apa-apa. masalah. Karena kan gua orangnya nggak suka sama nih. Jadi pas gue main warnet, Main warnet. anak-anak pada main PB, gue kayak kurang. Oh, lu main Ninja Saga akhirnya. Enggak, Oh, enggak. gue nonton YouTube kan. Nah kalau orang-orang nonton YouTube, gue main PB. Nggak tau, gue orangnya pengen beda aja dari dulu emang, dari kecil. Oh, Oh, lu orangnya anti mainstream ya? Ah iya. berarti kalau bisa gue sebut apa sih orang yang apa so eksis itu apa namanya? Narsis. Narsistik lo orangnya. Enggak juga Sampai sih. lu bilang lu pengen beda aja. Enggak sih, karena nggak nyaman aja. Oh nggak nyaman. Tapi bukannya kelihatan aneh lu ketika lu lihat beda. Justru malah nyaman di situ. Nyaman berarti lu butuh atensi dong. Lu butuh perhatian, caper berarti lo. Nggak caper juga lah. Buktinya itu lu di situ menemukan kenyamanan. Karena gue nyaman sendiri. Ini kayaknya perihal minat, Pak. Iya sih minat Minat ya. dia ke situ, Pak. Benar. Pokoknya itu kayak nonton YouTube nih. Awalnya kan dulu yang XX itu masih ada di situ sih, belum kesaring kan? Iya benar. Kan dulu belum ada internet positif tuh. Masih negatif semua internet ya. Ya, Bebas akses. remaja kan bang, nonton itu tuh tas. Ada video rekomendasi Nah. beatbox itu si Roxor Loops namanya. Oh dia yang lu lihat pertama. Sampai akhirnya lu terinspirasi dari dia. Wah keren nih ya. Gue lihat tutorialnya udah ada tuh. Indra Ajis yang sekarang guru vokal. Indra Ajis apa Indra Jahat? Tukang tato. Waduh. Indra Ajis. Oh Indra Ajis. Guru vokal. Nah dulu dia emang udah ngasih tutorial beatbox lengkap sampai 7 gitu. Oh. 7 tutorial itu udah mumpuni lah untuk jadi beatboxer gitu. Akhirnya lu ikutin tutorialnya ya. dan bisa. Berapa lama prosesnya sampai lu bisa? 2 minggu apa? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu lu udah bisa basic. Basic. Basic ya? Kalau BTK-nya 2 hari. 2 hari. Gua masih inget 2 hari. Lu selama proses pembelajaran lu ngedalamin beatbox itu lu sempet ngalamin sakit gak sih? Atau yang radang-radang gitu? Kan ini kan perihal ini. Kalau kayak basic itu enggak kayak BTK gitu bang ya. Itu enggak, cuman kayak ada beberapa efek yang kayak contohnya inward bass. Itu gimana tuh? Itu kayak gini. Nah, itu kan di sini bener sih bang. Benar. Nah itu gue pernah abis kayak gitu kok sakit pas gue kayak batuk kayak gitu kan, keluar darah itu. Oh keluar darah lu? Iya lecet. Ih serius? Serius. Terus? Emang efek itu emang beberapa orang ada yang keluar darah, lecet. Oh yang Karena keluar dipaksa kebetulan kan? keluar darah itu orang-orang yang memang mahir ya? Yang dapat. Oh yang dapat. Jadi kalau yang dapat itu pilihan. Jadi harus bener kayaknya masuk dia ke sana. Jadi harus Kalau gue ini sombong loh. Jadi kalau lu mau jago harus luka dulu kayaknya. Yoi. Enggak juga sih. Enggak, kan ada yang tipenya inward bass tuh ada tipe-tipe lah. Ada orang yang dapetnya tipis. Nah, kalau gue ini termasuk dalam. Oh. Jadi kalau di sound itu bassnya kerasa gitu. Oh. Nah, yang bassnya kerasa itu yang karena pas belajaran neken banget ya bang di situ. Tapi beatbox ini termasuk akapela nggak sih sebenarnya? Atau beda? Box ini bisa masuk kemana aja sih? Bisa jadi akapela. Bisa ya apalagi kalau genre. Mau genre ada genrenya apa? lagi beatbox. Nah, justru malah beatbox itu genrenya. Oh. Jadi ada genre. Kalau mau kayak house bisa, hip hop bisa, DJ angkot gitu ya? drum and bass, DJ angkot. juga Gue bisa. pernah Bang. lihat tuh YouTube dia DJ angkot tutorial Gue gitu. juga nonton cuy. Ini Mau angkot sampai apa kayak- hutan ya? Keren sih tapi. Kayak dangdut juga bisa bang. Oh. Dangdut bisa di beatboxin. Bisa. Coba. Coba Wah, dong. coba tah. Coba dong. Tes. Ketukan. Eh. Nah gitu. Yo, Iya kan? lebih ke Melayu sih gue dengar.
Soalnya nggak ada cengkoknya gitu. Gitu ya. Terus kalau lu sendiri genre lu kemana tuh? Nah, kalau beatboxer nih tergantung apa yang dia suka dengerin musiknya, Bang. Oh, tergantung referensi lu ya. Pembentukan karakternya. Nah, ya gitu, Bang. Terus kalau oke. lo? Kalau gua biasanya lebih ke dubstep. Oh, dubstep. Oh, gimana Kamu apa? dubstep tuh? Dubstep. Gak tau gue. Biasanya gue mau nanya lu. Sama-sama. Dubstep kayak gimana tuh? Kayak drum and bass. Drum and bass yang gimana lagi? Drum and bass itu yang ketukannya Oh, I see. gitu. Gak ngerti juga gue. Tapi keren. Pokoknya kalau tempo kan ada 128 BPM. Oh, oke. Kalau kayak drum and bass tuh di 160 BPM, dia ketukannya Oh, ngitung bedanya itu aja ya. Nah, Oh. kalau dubstep tuh biasa di 120 BPM. Jadi tak tak. Yoi. Kalau hip hop 60 BPM. 60 apa 128. Jadi kalau tempo itu ada dua kalinya dia, Bang. 60 sama 120 atau kayak 80 sama 160 gitu. Ada dua inilah, dua hitungan lah. Kalau gitu. hip hop yang gimana? Kalau hip hop yang Oh, agak lebih nyelo ya. lebih sama-sama drum and bass. Bor mau joget. Nih, Tapi kalau diikutin palanya dia sama. Handstand nih gue nih. Yoi. Aneh juga ya. Ya agak 2 jam ini. Nah, kalau yang drum and bassnya misalnya kayak di 160-nya, Nah. kalau hip hopnya 80-nya gitu. Oke. Oh, iya. Dua hitungannya deh, Bang. Terus nih Rap, untuk di skena beatbox ini role model lu siapa sih? Indo apa luar? Indo dulu deh, habis itu yang luar. Kalau Indo role modelnya siapa ya? Oh, tidur gue nih. Kalau luar Rips One ada. Lips One. Dari negara mana tuh? RPS One dari negara Inggris. Dia genrenya apa tuh? Sama kayak gua. Apa? Dubstep hardcore gitu ya, Bang. Oh, oke. Terus gue denger ya dari setiap video-video yang tentang beatbox, sebenarnya paling banyak berapa jenis suara sih bisa dikeluarin dalam satu kali tuh? Iya tuh, gue penasaran banget tuh. Nah, ini. Jadi kalau perspektif orang-orang yang di luar beatbox itu pasti nanyanya lu bisa berapa suara sih gitu kan. Sebenarnya itu kalau di beatbox nggak ada kayak gitu. Jadi ya nggak ada kayak gitu. terus Karena apa penamaannya? Gini nih, ada orang pas itu di Got Talent kalau nggak salah 5 suara gitu kan. Kayak 5 suara itu gitu kan. Sebenarnya kayak 15 suara 20 suara juga masuk, Bang. Kayak contohnya itu aja udah berapa kan? Nah, itu aja udah berapa suara gitu. Oh, berarti ini jatuhnya beatbox ini impersonate gitu gak sih? Dari nada? Masuk Gitu sih. nggak? Iya. Nah, iya. Niruin nada gak? Niruin Semuanya. niruin bunyi. Nada, ketukan gitu semuanya. Jadi Nah, kalau lo bisa berapa suara? Dalam satu kali ngomong? Satu Gua kali nggak tahu. Satu kali mangap ya? gue nggak tahu karena nggak ada di dalam beatbox tuh lu bisa berapa suara gitu. Jadi yang kita denger itu karena bergantian aja ya? Oh, I see. Kayak dalam kan ada hitungannya bar tuh ada 4 bar. Itu bisa dua bar pertama itu bisa 15 suara, yang 2 barnya bisa 15 suara. Jadi 30 suara kalau contohnya nih. Nah, wow. itu aja tuh berapa kan? Tapi yang di sini bisa nggak lo? Gue liat ada video itu. Bisa. Tanpa buka mulut? Iya. Kayak mana Jadi, sih? Bisa nggak sih? Bang? Bisa dong. Mahal ini mic-nya. Iya serius gue. Bukan sih. Boleh dibuka aja buka. Kedengeran, Bang? Kedengeran? Aman? Udah. Cing Abdel. Biasa. Sebenarnya itu gimmick juga sih, Bang.
Oh sebenarnya nggak dari sini ya? Karena kebetulan kalau beatbox kan pasti ininya yang gerak. Heeh. Oh. Nah jadi pas kalau di sini gitarannya kena dia. Wah gila dibongkar tuntas di sini. Akhirnya. Kupas tuntas. Rasa penasaran gue bisa berbayar gini. Iya. Benar. Oke Bre, karena kita udah mulai di penghujung ya. Pertanyaan terakhir nih, menurut lo kenapa sih kegiatan atau skena beatbox ini kurang didukung oleh pemerintah? Menurut lo deh, apa karena memang nggak bermanfaat di mata pemerintah, atau buang-buang waktu di mata pemerintah, atau memang itu perbuatan yang sia-sia? Kira-kira menurut lo apa? Kalau gua ini ya kayak suzonnya gua nih Bang ya. Boleh. Suzonnya gua. Boleh. Mungkin kayak pemerintah itu masih mandang sebelah mata yang pasti Oh ya. gini dia ngeliat lo ya. Ai. Ai. Sebelah mataku. Wih, Dua mata sih gila. kayaknya. Nah, soalnya dong. tapi kalau pemerintah merhatiin nih, Hah? sebenarnya bukannya apa? Bagus juga untuk infrastruktur di daerah. Kenapa bisa gitu? Karena Ih gue juga bingung beatbox sama infrastruktur apa hubungannya? Nah, gini. Cocokologi lu ini nih biar dapat dana lu ya. Enggak bang, enggak gitu. Gimana, Enggak gimana, hanya gimana? beatbox aja sebenarnya. Kayak Hah? contohnya SEA Games lah. Oke ya. Kalau Indonesia bisa juara 1 di SEA Games, pasti negara lain pada ngelirik Indonesia kan. Jelas. Wah ini negara lagi hype nih. Heeh. SEA Games rame. Heeh. Otomatis pasti orang-orang pada nginvest ke Indo dong. Benar. Tapi apakah beatbox itu bisa dilirik sedemikian rupa? Kalau didukung pasti bisa. Karena kayak 3 bulan jangka waktu yang gue lomba, kalau gue pakai latihan itu gue bisa juara 1. Oh, Karena gua nggak nyari dana. nggak ya. nyari dana. Jadi waktu yang lu luangin effort lu itu memang untuk pure latihan. Lebih yakin. Iya, karena gue jujur Berarti lu nyalain pemerintah dong? nyalahin. Kenapa lu nyalain pemerintah? Berarti manajemen waktu lu yang salah. Nggak manajemen waktu lah. Terus Karena kan gini bang, gimana tuh? kalau gue ngeluarin konsep gue yang sebelumnya dari video wildcard itu, Hah? pas gue bawain di panggung itu pasti bakal sia-sia. Karena iya anjir orang ini gak ada beat baru. Oh. Ya kan. Jadi harus dari video eliminasi itu gue harus ngulik beat baru bang. Nah kayak mana nih cara gue ngulik beat baru, sedangkan gue aja harus nyari dana. Nah, itu. Oke. Bener. Berarti bukan dari manajemen waktu lo yang salah ya, Nah, tapi terus- memang prioritasnya. Nah kayak disupport kayak contohnya Jepang atau ya negara-negara lain lah. Kayak abis lolos nih 3 bulan ke depan dia orang udah ada emang dana untuk kayak apa sih putra daerahnya berangkat keluar. Nah, Jadi dia orang tinggal fokus latihan, gak usah mikirin dana gitu. Dia bisa lebih fokus bang. berarti itu menurut lo ya indikator suzon lo terhadap pemerintah kenapa nggak support skena ini? Iya. Wah, tapi make sense sih sebenarnya apa yang lo omongin Rap. Nah gini bang, Gimana tuh? Korea nih. Ya, udah Tanya. gimana tuh? Boybandnya disupport kan sama Iya. pemerintah. Iya tah? Iya dong. Ya iya, lu searching aja. K-popnya ya. Iya, serius. Jadi dari situ yang kecilnya aja deh. Orang-orang pada pengen liburan ke Korea kan? Itu karena drakor nggak sih? Cuan, Bener. ya kan? Jadi ada penghasilan lah di luar dari kayak Ya pariwisatanya lah berkembang. nah iya. Nah. Ya itu. Ya benar, make sense banget sebenarnya kalau sampai akhirnya skena ini bisa ngundang peminat orang luar yang tadinya cuma ngelirik beatbox. Wah Indonesia ini kayak gimana sih? Iya. Bener Iya. sih lu. Tapi mungkin ini karena gue perwakilan dari pemerintah ya. Asik. Nah gua bakal nyampein ke pemerintah tentang keluh kesah lu ini biar skena ini bisa lebih apa ya? Disupport lagi Lebih dalam artian diapresiasi lagi ya. lebih diberi apresiasi, difasilitasi dalam setiap kegiatannya. Betul. Mau itu Ya. kegiatan nasional maupun kancah internasional. Internasional. Siap. Oke, Rap karena begini, karena sekarang minat baca kita itu lemah, jadi kita itu kurang tahu tentang informasi yang beredar, apalagi mengenai politik. Gue mau bacain sedikit dong. Gue mau minta tanggapan lo tentang perspektif lo terhadap artikel atau berita politik hari ini. Oke, headline-nya gini, KPU soal pemilu 2024 di 14 Februari, kalau April bulan puasa dan itu Ramadan.
Gimana tanggapan lo kalau umpamakan pemilihan itu dirubah di tanggal 14 Februari di Emang 2024? ada apa di 14 Februari? Valentine. Ya sebenarnya itu hari Valentine. Nah, Iya. gue minta tanggapan lo kalau dirubah di hari yang seharusnya. Pas bener. Iya, pas Valentine benar. Gue gak pernah Tapi Valentine. sama, makanya gue gak mau nyebut Valentine sih, lebih Apa ke jadi? Valentine. Wah. Gimana menurut lo? Tanggapan lo tentang hal itu? Mungkin gak sengaja sih. Ya gak sih? Gak sengaja gimana? Gue kan orangnya masih kuliah nih bang. Iya. Ya kan. Nggak Tahu salah apa-apa. dong, mau lu kuliah ataupun lu nggak kuliah nggak masalah. Gue minta tanggapan lu tentang itu. Ya, perspektif lo aja Nah, perihal itu gua sih gimana? Kalau dirubah yang tadinya April, Mm-mm. dirubah jadi Februari di tanggal 14 lagi. Di hari-hari yang menyakitkan bagi kita ya. Ya double damage sih. Wah. Maksud gue ya gini. Gini aja bang. Gimana tuh? Ngerti kan? Ah. Gitu kan. Coba kalau dari lu nya gimana tuh bang? Ya menurut gua gini, 14 itu kan yang krusial banget loh bagi kaula muda yang memang punya pasangan. Di situ lo momen-momennya gift dari lo bunga, coklat sama pasangan lu ya kan, sampai akhirnya pasangan lu kasih feedback juga dari cuddling, Asik. kissing, Holding hand. Iya bener. Siapa coba yang bakal nyempatin di tanggal 14 itu yang lu cuma dateng nyoblos habis itu pulang? Kan menurut gue jangan itu lah. Wah kalau remaja menurut gue ya bang ya. Apalagi khususnya ini kadal gitu, buaya kan. Kadal buaya Nyawak gimana gitu. maksudnya ini? Kayak laki-laki. Oh iya. Wah nyoblos di ini nyoblos nggak? Cas. Terus? Ya kan? Nyoblos nih. Abis nyoblos kemana? Nyoblos lagi nih malamnya. Oh jadi dua kali gitu. nyoblos. Kalau Nggak nyoblos tahu di ya. TPS lu ditelupin tinta biru. Kalau nyoblos di luar TPS? Bagus bang lampunya. Oh bagus. Oh di situ ya double damage-nya ya. Double damage dah Oke, bang. oke. Kalau dari Bang Adi tuh kayak mana bang? Menurut lo bang? Jadi gue yang nanya ya. Menurut gua Kalau diubah tanggal 14 dit, mm-mm. gimana menurut lo? Kayaknya itu nyari atensi ya aja deh. Karena kan ya hari itu kan hari Valentine. Iya. Terusnya ya udahlah. Oh maksud lu biar hingar-bingar Gimmick aja gimmick. pemilu ini bisa lebih dapet ya. Iya. Pemilihnya bisa lebih tahu. Oh hari ini Valentine dan juga pemilu. Yes. Saya harus nyoblos. Harus nyoblos. Pagi nyoblos, malam nyoblos. Iya. Oke next artikel selanjutnya dit. Silakan dibacain. Rocky Gerung usulkan ibu kota baru bernama Jokowikarta. Fadlizon lebih setuju pakai nama Jokowi. Gimana tuh tanggapan lu tuh? Jadi kan ibu Yang di kota ini mau Kalimantan itu, dipindah Bang, ya? nih di Kalimantan. Namanya IKN. Ibu kota Nusantara. Iya. Tapi Rocky Gerung bilangnya diubah aja jadi Jokowikarta. Menurut lo gimana? Dan Fadlizon tuh sepakat gitu. Iya sih. Karena kalau dari gue pribadi nih, Nusantara, gambaran Nusantara gue di kepala gue kayak gimana tuh? kecuali kalau Indonesia diganti Nusantara gue setuju. Nama Indonesia diganti Nusantara lu setuju? Kenapa tuh? Karena ya sama Nusantara kan kayak Mencakup semuanya. mencakup pulau-pulau yang terpisah tapi bersatu gitu. Yes. Ya nggak sih? Iya benar. Kita kan Kalimantan kan tok pulau. Kalau menurut gue ya Menurut lo lebih berat aja sih. lebih berat aja. Kalau dari lu kayak mana bang? Lo gue minta lo mancing-mancing gue mulu. Gila di pinggir jurang terus gue nih. Iya menurut gue. Nah ini kalau lu kan tadi bilangnya Indonesia yang harus diubah jadi Nusantara. Enggak harus diubah. Kalau misalnya nama Indonesia nih mau diubah. Nah, mau diubah lu sepakatnya Nusantara. Kalau jadi Nusantara, Lu sepakat. gua setuju sih. Tapi kalau ibu kota Nusantara diubah jadi Jokowikarta, lu sepakat nggak? Ya sepakat aja sih kalau Sepakat karena apa? Udah mendukung Jokowi berarti lu nih. enggak juga. Kalau daripada Nusantara kan ujungnya nanti kayak mindset orang tentang Nusantara itu berubah gitu, Oh Bang. jadi sempit Oh, ya. iya. Nusantara. Wih gila, cerdas, visioner. Ih gua mah yang kayak gini nih gak didukung pemerintah. Pemerintah salah besar. Gue sebagai program pemerintah pasti. Tolong ya pemerintah, tolong diperhatikan Rapli Maulana. Oke. Next, berita selanjutnya. Jangan diperhatikan doang.
Penjelasan Erick Thohir soal fotonya bertebaran di layar ATM Bank BUMN. Hah? Lo pernah nggak? Tahu nggak Menteri BUMN siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Erick Thohir. Tahu Erick Thohir nggak? Itu Tahu. dari Lampung loh. Tahu Tahu. Erick Thohir. Nah pernah nggak lo ke ATM ngeliat muka dia yang lagi kampanye akhlak? Enggak. BNI masuk gak sih? Benny masuk. Enggak merhatiin gua. Gak merhatiin. Nggak. Berarti lo acuh banget ya Iya sih. sama apa dunia politik hari ini. Padahal rusaknya politik hari ini karena keacuan lo loh. Percaya iya. nggak percaya? Iya. Lu nggak bertindak Soalnya soalnya. gue kalau misalnya narik ATM ngeliat oren, udah narik. Udah narik gitu aja. Yang penting cuannya ya. Iya. Jadi pendapat lu yang dia sering nongol di ATM gak jadi masalah? Gua acu ya. Iya sih. Gak jadi masalah menurut lu? Masalah lah bang. Masalahnya apa? Kalau gua baru tahu kan. Nah ini lu besok harus cek nih di ATM nih. Lu harus buat. Emang udah ada. Udah dong, udah Ada, Pak. lama. Jadi setiap lu mau masuk ATM itu dia selalu kampanyekan akhlak itu loh. Yang ada singkatannya apa tuh lupa gua. Kayak gitu. Jadi menurut lu gimana? Gua kan mikir ini kan fasilitas dari negara. Dia sebagai menteri menurut gua ya kayak punya agenda lain aja. Kenapa Iya, dia iya. harus muncul di situ untuk mengkampanyekan suatu hal? Gua ada 2 jawaban sih. Gimana tuh kasih tahu Gimana tuh coba. jawabannya tuh? Yang pertama kalau jawaban negatif gua ya bang ya. Mungkin kalau dari kan dia BUMN tuh. Kayak bank-bank kan masuk sih ke situ. Iya, benar. Mungkin kayak ininya Apanya tuh? Cuan. enggak ya Apa tuh? Ini sarangnya. harga promosinya Lebih lebih terjangkau rendah, karena dia terjangkau. menteri. Ay. Oh. Promosi untuk apa? Kira-kira menurut lo? Kalau menurut gua walaupun di situ istilahnya gimmicknya kayak jagalah kebersihan, Contohnya ada gambar dia tuh. ya. itu kan kayak tetap aja ini lo gue Erick Thohir. Oh berarti menurut maksud lo dia mau ngenalin dirinya biar orang lebih kenal. Ay. Berarti menurut lo dia mau jadi calon presiden gitu 2024? Enggak tahu. Mungkin ada maksudnya gua nggak nyampe sana. Cuman Oke, kalau oke, dari oke. cara kayak gitu mungkin. Oh. Bapak Menteri BUMN Erick Thohir karena saya program dari pemerintah. Yang terhormat. Maksud Bapak itu terbaca loh dengan masyarakat awam seperti Rafli ini. Apa ya? Apa ya terbaca? Itu terbaca sekali. Yang kedua, Yang kedua kalau positifnya. ya. Tadi Ya. tadi negatif ya. Tadi negatif. Enggak. Oh, berarti dia negatif ya? Kata-katanya apa sih bang? Ya akhlak gue lupa singkatannya apa. Jagalah akhlak gitu. Sih pokoknya kampanye akhlak di setiap huruf di kata akhlak itu dia ada punya kepanjangan. Oh. Gitu. Ya kalau positif vibesnya mungkin kan nyampein, ayo loh orang Indonesia, kalian kalau punya akhlak pasti bisa jadi sukses. Oh positifnya itu. Ya, gitu. Negatifnya maksudnya branding diri dia Branding diri dengan dia. menggunakan fasilitas negara. Ya. Wah gila tajam Karena kan banget analisis lu ini. kayak misalnya kalau kayak di bank gitu kan, kayak masukin situ anjir seluruh Indonesia udah pasti Benar masuk kan. benar. Sedangkan kalau kayak mau baliho ya cuma satu baliho aja di Satu baliho Jakarta. mahal lagi ya. Mahal. yang apa kepak ketek ya? Kepak wing. Kepak wing. Kepak wing. Kepak chicken wing. Jaganya. Oh, oke. Next berita selanjutnya Dit. Selanjutnya ada PKB. Prabowo Caimin duet ideal di Pilpres 2024. Tuh, gimana tuh tanggapan lu? Nah, menurut lu Caimin gimana siapa, tuh? Bang? Caimin itu ketua umum partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Basisnya NU tuh. Oh basic dia NU. Basisnya. Caimin itu ketuanya. Jadi di 2024 dia pengen diduetin sama mau Prabowo. nyalon lagi, Prabowo. Iya. Nyalon lagi nih Prabowo Gimana nih. menurut lu? Cocok gak? Atau menurut lu gak usah lagi nyalon deh Prabowo? Tergantung masa sih. Tergantung siapa? Masa. Masa? Kalau Caimin punya banyak masa sama relasi, mungkin si Prabowo narik. Oh mungkin. Jadi Kalau- jadi Kalau Wakil dari yang- pandangan gue nih ya, kalau kayak ngeliat narik wakil kayak ngelengkapin dianya aja sih. berarti yang wakil siapa? Soalnya gue belum pernah nemu apa-apa ya, karena gue kan nggak terlalu nih. Ya. Cuman menurut gue kayak janggal aja. Kalau Prabowo-nya dari basicnya NU, terus ngambil Cak Umar. Caimin. Cak Umar mait Pak. Sekalian. Jamu kuat. Contong. Iya kan NU tuh. Jadi kayak misalnya kalau di sini nih kiri kanan nih ya, NU ya udah itu aja masanya. Oh, Cuman jadi kalau misalnya nih kayak lu nih Bang ya, lu kan nih
Apa ini filosofi apa ini? Incremental. Incremental nih. Ah, YouTube. ya YouTube belum Wah, AdSense. berarti lo harus masuknya sama streamer Facebook. Kenapa? Penontonnya beda. Kalau collab jadi makin gabung kan? Kayak artis I collab see. gitu aja Oke, sih. oke. Kayak artis collab. Ya kayak Deddy Kobuzer podcast gitu. Iya. Collab sama artis-artis lain kan naik gitu. Naik. Oh maksud lo itu Jadi biar kalau nambah misalnya- suara ya, nambah basis masa. Apalagi kalau untuk kayak oke lah Deddy Kobuzer kan kalau mau sama YouTuber juga udah naik ya. Ini kan yang dicari kan yang kayak dia lagi nyari masa nih gitu. Kalau menurut gua sih itu sih nyari masa sih. Jadi menurut lu tepat nggak Prabowo ngegayat Caimin? Tepat sih. Tepat ya? Karena kan Prabowo setahu gua ya Heeh. militer kan Iya. Dan Caimin NU. Sedangkan NU di Indonesia kan basis mayoritas. masa paling besar. Kayak Lo Jokowi sama NU emangnya? gua nggak tahu apa ini. Islam gua Islam. menurut lo Prabowo sedikit gimana gue bilang ya? Gimana? Ya bilang aja, Ce. Meniru trik Jokowi nggak? Dia ngegayat dari apa? Tokoh-tokoh agama. Oh, seakan-akan kayak Jokowi Sama duet Muhammad sama Yamin. Iya. Gitu. Gitu Terus nggak? strateginya menurut lo gimana tuh? Nggak tahu sih gua maksud dia itu apa enggak. Yang pasti kalau dari pendapat gua ingin nyari masa di luar dari masa dia sih gitu. Oh, oke. Intinya masa sih. Oke. Nggak peduli mau dia apa, mau dia pinter apa enggak. Yang penting kalau masa dia banyak, ayo gitu. Walaupun lu Anabel tapi cukup tepat sih menurut gua. Anabel. Analisis gembel. Iya. Oke, udah di pengunjung Rap. Di akhir nanti setelah kita tutup, gua mau lu persembahan beatbox lagi dong, please ya. Tiga hari aja lu beatbox. Entar dulu Cok, gua mau nanya gimana satu tuh? lagi aja. Boleh. Lu kan di Lampung udah di band gitu kan. Kenapa sih dan apa sih apa ya? Teknik apa yang paling teknik pamungkas lu tuh? Teknik Yang nggak pamungkas bisa lu dipakai yang semua yang nggak bisa dipakai orang. Yang juri-juri tuh pasti wow. Gila nih gitu. Wah itu yang susah nyarinya bang. Jadi gue tuh balik lagi ke apa ya pendirian gue. Nah, Jadi beatbox itu kan ada karakternya tuh. Nah, menurut gua sehebat apapun lu kalau lu ngikutin panutan lu dan karakter lu sama-sama dia, lu nggak bakal di atas dia. Oke. Menurut gua. Iya. Gimana caranya ngalahin orang itu ya pakai cara sendiri. Kalau gua gitu. Jadi gimana caranya gua punya karakter sendiri yang kuat yang bisa ngalahin karakter dia. Bukan gua bentuk karakter gua sama-sama dia biar gua bisa kan kalau di beatbox ada kayak counter beatnya gitu bang. Jadi counter attack gitu. Ya itulah oke lah itu worth it ya. Tapi ketika kayak ngikutin lagi style kayak dia, pasti juri mikirnya ini ngikutin si dia nih gitu pasti. Sebenarnya nggak salah juga kan ngikutin gitu. Nggak salah itu counter attack. Cuman ya ngikutin boleh lah untuk counter attack. Cuman harus punya karakter sendiri. Intinya nggak di beatbox doang sih bang. Mau pengusaha tak apa, Ya, benar. harus punya ciri khas sendiri kalau mau maju. Nggak bisa ngikutin orang gitu kan. Wah, Lu boleh belajar dari orang tapi kalau setelah lu menguasai itu lu poles-poles dikit lah biar jadi karakter lo gitu. wah. Karena gue juga kalau beatbox nih Coach lagi nggak nih? enggak bang. Oh nggak coach. Gue juga kayak beatbox nih. Acuan gue nggak tok di beatbox dong. Nah, Kayak aksi panggung. Jujur gue ngelihat Soimah Soimah. di Dangdut Academy. Kenapa tuh? Karena dia yang kalau di Dangdut Academy itu dia ngomen di bagian aksi panggung. Dan menurut gue dia make sense. Kayak misalnya panggung nih gedenya taruhlah 4 jari nih ya bang ya. Lu gak bisa diem di jari tengah atau jari manisnya Iya. doang. Gimana caranya lu kuasain kiri kanan panggung. Lebih variatif lah ya. Nah, terus kayak kamera, kalau ada kamera gerak lu harus lihat kameranya. Oke, benar. Terus kayak misalnya penonton nih. Ah. Nah, ada polanya ngeliatin penonton. Oh, Jadi biar penonton fokus sama kita, Bang. oke. Polanya itu ada yang huruf Z, ada huruf M. Oh, yang Z gini. Yang Oh, X gini. Ya nggak gitu juga intinya ya pembawaan lah Oke, mata oke, kita. ya. Gitu ya. Gue dapet dari Soimah. Soimah situ. Lu ketemu langsung sama Soimah? Enggak, nonton gue kan Dangdut Academy kan. Oh iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kayak ada Soimah lagi komentar nih, gue liatin. Kadang gue liat YouTube ada
Soimah komentar ini ada pasti bang. Oh jadi di situ gue tarik kesimpulan lu belajar itu bisa dari mana aja ya. Iya sih benar. Oke benar. Yang penting ada kelasnya pak. Oke konsisten juga ya. Yoi. Ini ya. Biar kita biasa eten juga ya. Terus kalau misalnya sih. Terus kalau musik, lu denger musik apa sih? Kalau gua dubstep sih. Dubstep. Sama drum and bass. Oh, oke. Lebih ke future EDM. Oh. EDM gitu bang. Electric Gitu-gitu lah. dance musik ya. Apa sih IDM tuh? Nggak tahu. IDM lah pokoknya. Ih, tau gue. EDM lah pokoknya. Gitu lah intinya. Orang semua udah ngecun kok. Cuman kita aja sini. Kita bisa nyebutnya aja tapi nggak tahu maksudnya apa. Iya pak. Oke. Karena udah di penghujung Rap ya, kita tutup dulu program kita nih. Oh kita belum lupa ngenalin programnya nih tadi di awal karena kasih kan mau denger beatboxnya Rapli nih. Iya. Oke, sekian dulu untuk program kita di Madilog. Makan dulu, baru dialog. Jangan lupa di subscribe, comment, share, and like. Bye. Rapli. Maulana. Like swing. Gila. Lanjut nih. Udah, lanjut. Turn off the music. Yo. Oke, thank you Rapli. Thank you Rapli.